Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MUI TV dimanapun berada, kali ini saya berada di Bait Al-Quran yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Saya kesini sangat terharu dan ada hal-hal yang sangat positif kita lihat ada apa di Bait Al-Quran tersebut. Mari kita berkenalan dengan salah seorang pengelola yang ada di sini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz siapa? Saifuddin, Bapak. Ustadz Saifuddin. Ini dibangun tahun berapa nih Bait Al-Quran ini? Diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto tahun 1997. 97. Prakarsa Ibu Tien Soeharto. Sahabat MUI TV, ini juga prakarsa Ibu Tien Soeharto ya, membuat seperti ini. Alhamdulillah. Dan pada saat ini sahabat MUI TV kita berada di tempat dua hal yang sangat istimewa yang hanya ada di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Yang pertama adalah Al-Quran yang terbesar. Walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran yang terbesar itu ada juga di Palembang. Besarnya 177 kali 120 cm. Nah, di Bait Al-Quran Taman Mini juga ada di hadapan ini sahabat MUI TV. Ini adalah juga sangat besar sekali. Mari kita berbincang-bincang dengan Ustadz Saifuddin. Ustadz Saifuddin, ini bagaimana, siapa yang menulis dan berapa panjang lebar dari Al-Quran yang terbesar ini? Ini namanya Mushaf Al-Quran Wonosobo. Dahulu ini diprakarsai sebenarnya oleh Pak Harmoko yang pada waktu itu Pak Harmoko, berarti masih zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pada waktu itu berinisiatif ingin membuat Al-Quran yang besar sekali, dan waktu itu ini adalah yang terbesar di dunia karena waktu itu belum ada teknologi printing dan secara manual ini adalah yang terbesar di dunia. Maaf Pak Ustadz, ini bukan di printing ya, ini manual. Bukan, semuanya manual. Ini lengkap 30 juz. 30 juz manual. Masya Allah. Ya, dikerjakan oleh dua orang santri. Yang satu Pak Hayatuddin, beliau adalah kaligrafer sebagai penulis mushafnya. Nah, yang satu lagi Pak Malik, beliau sebagai iluminator. Nah, beliau yang Pak Malik masih hidup atau udah meninggal? Dua-duanya alhamdulillah masih hidup. Masih ada sampai sekarang. Orang mana? Orang Wonosobo. Oh iya, makanya namanya sahabat MUI TV ini namanya adalah Mushaf Wonosobo yang ditulis oleh dua orang Wonosobo yang bernama Pak Hayatuddin dengan Pak Malik. Nah, bisa sahabat MUI TV melihat betapa besarnya dan tulisannya yang sangat indah sekali. Kaligrafi tersebut dan sangat jelas, yang dinamakan ini adalah Mushaf Wonosobo. Ustadz Saifuddin, ini dibuat mushaf ini berapa lama kira-kira? Dibuat dalam waktu kira-kira 1,5 tahun Pak, dari tahun 91 sampai tahun 93, kira-kira 1,5 tahun. Uniknya ini Pak Hayatuddin itu selama menulis ini beliau menceritakan, saya senantiasa menjaga wudhu dan setiap hari puasa. Subhanallah. Ini dalam rangka riyadhah beliau agar karyanya ini bermanfaat dan hasil yang maksimal. Jadi bukan hanya sekedar usaha dohir tapi juga usaha batin dalam menuliskan kalam-kalam yang suci ini. Berarti ini tintanya ini berasal dari apa? Banyak berarti ya, berapa? Kalau tinta yang digunakan tinta Cina, untuk kolam atau pena yang digunakan itu bambu ya, bambu yang dipotong tipis gitu, jadi bisa tebal tipis, semacam itu. Baik Ustadz, di samping Al-Quran yang terbesar ini, di Bait Al-Quran di Taman Mini ini apa aja? Kalau dari sisi kelompok koleksi yang ada di kami, itu kita punya 2 museum sebenarnya di sini Pak. Ada Bait Al-Quran, yang satu lagi ada Museum Istiqlal. Nah, kalau Bait Al-Quran sesuai dengan namanya, rumahnya Al-Quran, isi dari Bait Al-Quran ini adalah semua yang terkait dengan Al-Quran. Jadi di ruang pamer di Bait Al-Quran itu dibikin secara kronologis bagaimana Al-Quran itu turun di masa awal, masa Nabi hingga masa dinasti-dinasti setelahnya. Tapi kita
hanya mereproduksi aja, kita nggak punya koleksinya. Iya. Kemudian mushaf Al-Quran manuskrip Nusantara, kita punya 84 manuskrip tulis tangan dari abad 17, 18, 19. Kemudian ada Quran cetak, ada seni-seni yang terinspirasi dari Al-Quran. Dengar-dengar ada Quran dari marmer. Al-Quran dari marmer juga. Itu Al-Quran dari marmer itu apakah lengkap 30 juz atau memang masih? Itu hanya satu juz saja, Pak, dari marmer. Oh, baru satu juz ya. Juz. Lengkapnya itu ada di Pekalongan. Nah, yang bikin ada di Masjid Agung Pekalongan, di sana disimpan secara lengkap ya. Mungkin sekarang sudah 30 juz. Waktu kita ke sana dulu baru sampai 13 juz. 13 juz. Tapi yang dipamerkan di sini adalah sini hanya juz. sampel saja, 1 juz. Ini menunjukkan bahwasanya zaman dahulu itu Quran itu tidak hanya ditulis di kertas, tapi awal-awal dulu juga riwayatnya itu banyak disalin di atas bebatuan juga. Iya, dan sekarang ada di marmer. Nanti kita lihat sahabat MUI TV. Dan sahabat MUI TV, di samping Al-Quran yang terbesar ada di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia ini, ada satu juga yang istimewa yang ada di sini, yaitu Al-Quran yang terkecil di dunia. Sahabat MUI TV dimanapun berada, Al-Quran yang kita lihat sehari-hari itu adalah Al-Quran yang biasa. Di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah itu ada Al-Quran yang terbesar. Dan bahkan di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah ada juga Al-Quran yang terkecil. Itu dibuat pada tahun 1980. Penulisnya adalah Muhammad Abdul Latif dari Mekah. Sahabat MUI TV, kita lihat Al-Quran yang terkecil yang ada di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini juga tergolong sahabat MUI TV sebagai Al-Quran yang terkecil di dunia. Gimana bisa Pak Ustadz untuk menjelaskan ini besarnya berapa? Ini Al-Quran mushaf terkecil biasa masyarakat kenal dengan mushaf Istanbul, atau kalau zaman dulu orang bilangnya mushaf Istanbul. Dinamakan mushaf Istanbul karena dulu ini diproduksi di Istanbul. Jadi beda dengan Quran yang terbesar, itu ditulis full manual, handmade semuanya. Kalau mushaf kecil semacam ini adalah teknologi cetak. Ini muncul pada kisaran pertengahan abad 19 ketika ada kemajuan teknologi percetakan di Eropa. Waktu itu sudah sampai ke Turki dan memproduksi Al-Quran yang kecil semacam ini dalam jumlah yang banyak. Oh, jadi bukan satu-satunya ya? Bukan satu-satunya. Berarti ini banyak. Bahkan dahulu sebenarnya mushaf semacam ini biasa didapatkan kalau orang pergi haji biasanya. Orang Nusantara pergi haji ke Mekah, pulang bawa oleh-oleh mushaf kecil. Nah, pada era kolonial memang mushaf-mushaf seperti ini kita banyak menerima hibah ya. Kita punya semacam ini 3 ke 4 gitu ya. Itu beberapa dari hibah masyarakat yang kebanyakan ceritanya zaman dahulu biasa digunakan untuk berkah dalam berperang gitu. Biasa dikantongin atau dibuat kalung gitu untuk maju ke medan tempur itu dengan mengharapkan ridho dari Allah melalui Al-Quran kecil yang di bawahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Al-Quran terkecil yang ada di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Subhanallah, ini panjangnya adalah 1,5 kali 3 cm. Sahabat MUI TV, lihat telapak tangan saya, lihat kecilnya Al-Quran tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله